10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sekarang sudah di live di YouTube. Shalom teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di live YouTube. Kita buat link baru, Wajah Islam. Teman ya tadi link yang tadi saya gunakan tadi hanya untuk menunjukkan mana orang Prancis berusaha untuk menetralisir kondisi ini ya. Tetapi sekarang kita ganti link kita channel kita dengan judul Wajah Islam yang Sesungguhnya. Tema kita ini termasuk dengan wajah Islam yang ada di Eropa, wajah Islam yang ada di Indonesia, begitu ya. Oke, teman-teman yang ingin masuk ke live YouTube, live Zoom-nya, Anda bisa masuk ke 851 7772 4545. Oke, kita masuk ke jawaban tadi ya, Pak Amadeus tadi ya, atau Pak David tadi ya. Jadi di Eropa ini terjadi ketakutan terhadap pembicaraan tentang Islam, dan itu sesungguhnya terjadi. Mau diakui mau tidak, itu terjadi. Contohnya yang tadi ya, yang di orang Prancis tadi yang dua, Kamil maupun Frederick, mereka kan sangat hati-hati sekali ngomongnya, ya. Kenapa? Karena mereka takut diserang, ya. Mereka takut diserang. Nanti saya bisa tunjukkan, ya. Saya tunjukkan. Saya share ya, saya share screen, saya tunjukkan di chatnya ya. Ini saya sengaja saya pisahkan supaya teman-teman supaya Pak Fredrik jangan dirugikan dengan tadi ya, dengan judul kita, karena Pak Fredrik sering ke Indonesia, dia khawatir ya, kalau nanti dia dicekal atau apa begitu ya, dia bilang sebentar, itu saya tunjukkan WhatsApp-nya, yang bilang cekal itu tadi by phone, tapi saya mau tunjukkan kepada Anda itu adalah ininya ya. Oke, sebentar belum ya. So meetingnya 851, ini saya catat ya, 851 7772 4545 ya. Ini Zoom-nya. 851 7772 4545. Ya. Oke. Teman-teman, saya ini ya, saya mute, bisa unmute sendiri-sendiri supaya suaranya bening, karena saya pakai ini sakit sekali kupingnya. Oke, teman-teman yang mau bicara boleh raise hand dulu dan bisa unmute sendiri, tapi kita satu-satu ya. Oke, saya mau tunjukkan kepada Anda, ininya ya, share screen-nya. Tadi komunikasi saya dengan beliau ya. Ya, share screen. Mana share screen? Oke. Ya. Ya, ini ya tadi ya. Tiba-tiba tadi malam itu mau ganti hari ya. Dia cuma bisa 30 menit saja, dia bilang begitu ya. Terus saya bilang, "Wah, kalau 30 menit saja kurang, Pak. Kalau selamat malam, baik hari yang lain aja," dia bilang, mau ganti hari gitu kan. Ya udah, kalau mau ganti hari, saya pikir ganti hari. Hari ini kita nggak jadi dengan Pak Fredrik, saya pikir kan. Tapi tiba-tiba beliau nongol, gitu ya. Tiba-tiba beliau nongol. Oke, saya tunjukkan lagi. Oh, hilang share screen-nya. Ya, Anda lihat ini ya. Ini ada teman yang lain yang ada di Prancis.
Coba tolong tanyakan. Tadi dia ragu dan takut. Kalau bisa dibantu dibujuk, saya bilang supaya mau untuk mengklarifikasikan bahwa Prancis dan Eropa tidak mendiskriminasi atau anti-Islam. Dia bilang, kalau dia takut jangan dipaksa Pak, sebab di Paris banyak grup-grup Islam. Frederick tinggal di Prancis. Oh iya, tapi kalau bahkan di Prancis saja takut dengan Islam, maka bahaya sekali ya. Terus teman saya ini dia bilang, Frederick orangnya low profile, dia anak orang kaya, hidup bersahaja, seperti kayaknya dia tidak mau hidup mengundang bahaya. Islam di Paris itu bahaya. Sekarang banyak orang Islam imigrasi yang imigran ya, maksudnya imigran di Paris. Nah, terus saya kenal Pak Fredrik ini dari Leonard ya. Leonard kenal dari mana? Oh, karena Leonard kerja di Museum Gereja Katolik, jadi kenal di sana. Oh gitu. Jadi intinya dia ini kenal baik dengan Fredrik, teman saya yang ini ya, yang di WhatsApp ini kenal baik dengan Fredrik. Dan sudah statement, dia takut sebetulnya dia nggak mau. Tapi saya bilang ya udah pucuk bisa nggak? Tapi dia bilang jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti jadi ini sebenarnya ada behind skin-nya ya. Yang ini sengaja saya keluarkan ada behind skin-nya supaya teman-teman tahu betapa hati-hatinya karena beliau sendiri sering ke Indonesia ya juga juga dia sendiri tinggal di Paris sama seperti Camille kemarin ya. Dan sekarang teman saya ini konteks saya Leonard ya. Aduh, si Fredrik ini berubah pikiran lagi. Tadi sore dia bilang oke, sekarang dia bilang dia keberatan. Dia takut diwawancara, tapi pengen bukunya dikenal orang Indonesia. Bercanda gitu ya. Makanya tadi saya kenalkan bukunya. Nah, terus saya bilang udah nggak usah dipaksa, saya bilang begitu, jangan dipaksa. Nah, terus dia kenalkan ada teman di Austria, tapi dia nggak mau kalau bahas tentang terorisme. Teman yang di Austria ini tidak mau bahas terorisme. Hampir semua orang Eropa yang saya ajak untuk live YouTube, bicara tentang Islam, mereka nggak mau. Kemarin yang Belanda itu cancel ya. Saya sudah kasih tahu Anda, kan kemarin kan harusnya hari Selasa kemarin kan kita tentang orang Belanda ini. Tapi nggak mau, cancel. Mengapa? Takut. Dan orang yang teman yang di Austria ini pun ngomong, ini rekamannya ini juga ini ya, ada rekamannya juga. Dia bilang takut, dia nggak mau bicara tentang terorisme segala macam. Intinya apa? Intinya memang terjadi Islamofobia. Mereka tetap berusaha untuk positif. Baik banget ya ini orang Eropa ya. Baik bener loh orang Eropa ini. Mereka tetap positif loh. Tapi dasar orang Islamnya ini yang geblek. Ya, orang Eropanya sampai takut bicara tentang Islam di Eropa. Terus saya bilang, ini kan negara kamu, mengapa kamu yang takut? Saya di Indonesia, orang takut bicara yang tidak baik tentang Islam. Karena mayoritas orang Islam, sekarang Islam minoritas di Eropa. Kamu masih takut bicara tentang Islam. Masalahnya adalah begini, kalau setahu saya, Iya. masalahnya itu mereka itu tidak ada persatuannya, walaupun mereka di Eropa, sudah ada di sini, tapi bukan ada persatuan yang solid gitu loh. Sementara Islam itu dari manapun juga, walaupun mereka tuh actionnya dari semua dari negara lain, tapi setelah mereka tinggal di Eropa itu mereka sudah bersatu gitu, dari negara manapun juga mereka bersatu, itu masalahnya juga, sehingga orang-orang yang asli itu menjadi intimidasi, menjadi takut. Iya. Saya kebetulan juga tinggal di Eropa gitu, tinggal satu negara Eropa ya. Jadi saya jadi tahu sama lain. Dan kebetulan orang-orang Islam itu begitu seperti itu. Mereka tuh sangat bersatu, personnya kuat sekali mereka. Ya. Ya. Jadi begini Pak Amedeus, memang kan orang imigran ini itu yang kemarin saya kritik ya, kemarin ke teman-teman waktu saya hari minggu lalu kan saya sempat 1 minggu nggak bisa live kan, karena saya kita ada pertemuan ya gitu, ada konferensi begitulah dengan masalah persekusi di negara-negara di luar Eropa. Nah, saya kan juga diinterview. Nah, saya bilang, dia tanya, lalu solusinya kira-kira apa? Kalau kamu ini dikasih kesempatan ngasih solusi, saya bilang solusinya adalah imigran ini kalau mau tinggal kasih izin tinggal, dia harus bisa bahasa lokal dulu. Harus bisa bahasa lokal. Sebab kalau enggak dia akan pakai bahasa Arab. Orang Maroko, orang Libya, orang Sudan, orang Eritrea, orang dari Yaman, orang dari Irak, orang dari Suriah, mereka berbahasa Arab. Dan mereka merasa nggak perlu pakai bahasa Jerman, mereka nggak perlu pakai bahasa Belanda. Dan orang-orang ini begitu mereka tidak mau pakai bahasa ini, maka akan terjadi gap antara orang Islam dengan orang kafir. Karena saya kan berinteraksi langsung, saya kan masuk ke camp, saya berinteraksi dengan mereka,
Saya bilang, saya ini nginjilin mereka. Saya berinteraksi langsung dengan mereka. Mereka statement. Apa statementnya? Ini negara kafir, jahat. Lalu kenapa kamu lari kemari? Iya, karena negara saya hancur oleh negara kafir ini. Dihancurkan oleh negara kafir ini. Nah, itu satu dari sekian banyak. Dan saya pernah tunjukkan WhatsApp-nya ya, ada di Facebook saya ya. Saya tunjukkan betapa orang ini benar-benar orang ini bisa bahasa Inggris loh padahal loh, ya. Dia ngomong, nah ada berapa banyak orang yang nggak bisa pakai bahasa Inggris dan bahasa Jerman, bahasa Belanda ini yang berpikiran seperti orang ini, ya, dan mereka dimanipulasi sampai mereka sudah 5 tahun di sini, mereka nggak bisa bahasanya. Saya 1 tahun pertama di Jerman, saya ngomong Jerman. Saya sudah khotbah, walaupun saya pakai teks, saya sudah khotbah pakai bahasa Jerman. Saya bisa bahasa Belanda, walaupun saya belum bisa buat khotbah bahasa Belandanya. Tetapi saya belajar, dan saya bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman. Itu menunjukkan saya memang mau tinggal di Eropa. Nah, orang-orang ini, dia cukup berbahasa Arab saja sudah bisa tinggal di sini. Mereka mau kerja, cari orang Arab yang berbahasa Arab. Mereka kerja di sana. Jadi ketemunya orang-orang mereka lagi. Padahal mereka sendiri kalau bilang bersatu, bersatunya karena mereka merasa ditekan oleh orang, merasa ditekan. Bayangin ya, suatu ketika ada kawan saya yang bagian dia seorang volunteer di sini kan banyak yang kerja di imigrasi itu sebagai volunteer yang nanganin refugee ini. Nah, dia itu nanganin bagaimana mengawasi imigran penggunaan uang oleh para refugee ini. Jadi orang kalau sudah granted dapat suaka atau dapat bisa tinggal di sini refugee gitu ya, dia akan dikasih sekitar 8.000 euro. 8.000 euro loh ya untuk beli perabotan. 8.000 sampai 15.000, saya lupa ya. Jadi tergantung jumlah keluarganya. Kalau dia single dapat 6.000, kalau jumlah anggotanya berapa maksimum dapat 15.000. Tapi dia rata-rata dapat 8.000 gitu ya, 8.000 sampai 10.000. Nah, maka ditanyain, ini uang ini buat apa saja? Karena takutnya uang ini kemudian dia kirim ke negaranya dan dia di sini jadi gelandangan. Nah, kan repot kan? Kan banyak yang begitu refugee di sini. Dia uangnya dikirim ke negaranya, dia jadi gelandangan di sini. Nah, itu yang pemerintah nggak mau. Lalu gelandangan ini masih minta lagi tinggal di camp, padahal dia sudah dapat uang. Nah, 8.000 euro itu dikali 16.000, Anda bayangin 100 juta lebih loh. Bayangin. Itu kalau dikirim ke Eritrea, itu bisa beli rumah satu di Eritrea. Eritrea itu sebelahnya Ethiopia. Ya, dekat kalau Anda lihat peta Ethiopia, sebelahnya negara Ethiopia itu ada Eritrea. Anda lihat Arab Saudi, seberang ada Laut Merah, seberangnya laut itu adalah Ethiopia. Nah, di Ethiopia itu belakangnya ada Eritrea. Kalau Anda lihat peta Afrika, kita buka aja ya, supaya kebayang. Jadi, uang 8.000 euro ini bisa buat beli rumah, bisa jadi orang kaya dia di negaranya. Lalu, di Eropa, dia jadi gelandangan. Tega ya. Lalu, jadi kriminal. Nah, ini Eritrea. Ini kan Arab Saudi nih. Belum share screen lagi. Sebentar. Saya share screen dulu, nanti Anda bisa lihat. Oke, haleluya. Oke. Belum. Ya, Anda lihat ini di peta Anda. Bentar ya, agak lama. Nah, di Sudan, di Maroko, mereka banyak pergi kemari. Orang Sudan, orang Maroko, orang Libya, sangat dapat. Dan mereka bawa anak, bawa anak ya, bawa keluarganya. Lalu mereka ngumpulin uang, mereka di sini jadi beban masyarakat. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian kembali ke negaranya dan mereka sudah jadi orang kaya.
Jadi mereka ngumpulin dengan cara strateginya begitu. Mereka ngumpulin uang dengan jadi refugee. Mereka nggak kerja di sini karena nggak bisa kerja. Mau kerja apa di sini? Bahasanya nggak bisa. Bisanya jadi kriminal. Mereka nggak bisa bahasanya. Mau kerja apa mereka di sini? Mereka nggak bisa bahasa Jerman. Orang mau jadi tukang sampah saja harus bisa bahasa Jerman loh. Jadi mereka bisanya kerja sama orang Eritrea. Orang Eritrea kerja orang Eritrea nggak mau. Orang Eritrea kerja sama orang orang Yaman nggak mau. Katanya Islam ada persatuan, nggak mau. Orang Yaman kerja sama orang Yaman, orang Iran kerja sama orang Iran, orang Suriah kerja, orang Irak sama orang Suriah musuhan di sini, nggak mau bareng, nggak mau. Orang Suriah tidak. Nah, orang Turki ya kerja sama orang Turki, itulah faktanya. Tetapi orang Eritrea mau kerja sama orang Eritrea ya susah, sesama orang miskin kok. Nah, lalu di sini mereka, oke, sebentar ya, saya mute dulu semuanya supaya. Lalu mereka ngapain di sini? Ya bikin masalah, bikin masalah. Makanya kasus-kasus itu banyak terjadi di sini. Nah, itulah yang terjadi, ya. Itulah yang terjadi. Sebentar, saya tadi mau sharing itu ya. Ini tadi ke sign out terus saya ini. Ada jin Arabnya soalnya nih. Sedang diasap jin Arab ini. Somnya. Oke, jadi gitu Pak Medius. Jadi Pak Medius kan tinggal di Eropa, jadi tahu persis ya toko-tokonya orang Irak ya. Kerjanya orang Irak semua, orang Iran. Perusahaan-perusahaannya orang Iran, ya kerjanya orang itu semua. Nah, hanya orang-orang, ya. Emang kerja begitu, memang mereka kerja seperti, tapi maksudnya ketika mereka masuknya dalam satu organisasi yang kayak pemerintahan begitu, atau di organisasi perusahaan gitu ya, itu mereka biasanya itu mereka prioritaskan mereka gitu. Kalau orang yang tidak seagama itu mereka nggak mau kayak itu. Maksud saya gitu. Maksudnya kalau perusahaan pribadi itu seperti itu, memang orang Turki. Kalau kayak restoran Turki ya pasti harus, tapi restoran Turki. Maksudnya kalau satu organisasi istilahnya pemerintah misalnya, mereka misalnya kepala proyek di salah satu pemerintah misalnya, itu nanti mereka tuh hanya ambil orang sama agama aja, mereka bersatu pakai game seperti itu. Terus kebanyakan orang-orang ya kalau udah masalah agama, kalau udah singgung cerita agama Islam nih, mereka tiba-tiba bersatu tuh Pak. Kalau sudah cerita agama, tapi begitu mereka udah cerita duit, ya orang Irak sama orang Irak, orang Iran sama orang Iran, orang Turki sama orang Turki. Bahkan orang Maroko kemarin saya kasih tahu kan waktu di camp, di sebuah camp di Sul itu ya, mereka berantem Pak sama orang Maroko Pak. Dan pernah ada orang Sudan di Belanda itu berantem juga dengan orang dari Suriah atau apa. Kalau mereka berantem, tawuran, Pak. Berantem. Tapi kalau udah cerita agama, mereka tiba-tiba jadi satu tuh, Pak. Tiba-tiba kompak tuh, Pak. Itu yang Bapak ngomong tadi. Nah, kesalahan yang di Eropa apa? Kesalahan tadi naif. Menurut saya naif. Tetapi naifnya mereka ada dasarnya karena kemanusiaan, tuh, Pak. Karena kemanusiaan. Nah, ini tadi. Ini Eritrea ya, yang di gambar itu Eritrea, ini Saudi Arabia. Kenapa orang Eritrea ini nggak minta perlindungan ke sini? Kalau ke Yaman hancur ya. Ini Yaman kan hancur dibom sama Saudi Arabia. Kenapa mereka nggak nyebrang kemari? Ya kan? Kenapa nggak nyebrang ke Mekah orang Eritrea ini? Tapi orang Eritrea ini perginya ke sini coba. Jauh banget ya, perginya ke sini loh. Ya, karena kan di sini kan di Eropa kan istilahnya mereka hidup nggak kerja juga, mereka dikasih duit dari sosial kita, itu yang mereka kejar gitu. Dan menurut saya Eropa sudah salah menurut saya dengan memasukkan banyak, suatu saat mereka akan buat masalah di sini, karena seperti yang pasti sebutkan tadi bahwa banyak sekali orang-orang mereka nggak dapat kerja, misalnya kriminal. Iya. Banyak yang gangster sini kebanyakan orang sono, orang dari sana, Pak. Dari orang Turki banyak jadi gangster. Orang Arab juga banyak gangster juga. Itu karena mereka tuh nggak dikasih pekerjaan gitu. Iya. Itu syukur-syukur kalau dapat pekerjaan ya nggak masalah. Kalau nggak dapat pekerjaan ya ujungnya ke situ. Dan suatu saat menurut saya kalau mereka semakin banyak, suatu saat akan masalah sih menurut saya. Dan sekarang sudah mulai gitu, orang-orang lokal sudah mulai terintimidasi. Memang tidak secara langsung ya, tapi mereka sudah takut, ada perasaan takut untuk berbicara, bahkan untuk menegur pun juga mereka nggak berani. Iya, betul. Besok kita nanti tunjukkan ya. Besok saya tunjukkan yang di London Barat. Ya, besok saya tunjukkan yang di London Barat. Nanti kebetulan kita ada tamu orang Inggris. Nanti kita mudah-mudahan beliau bisa lebih terbuka ya. Mudah-mudahan beliau bisa lebih terbuka untuk ngomong.
Nah, cuman Kalau misalnya ya ngomong tanpa wajah bisa nggak Om? Kalau gitu, kalau orang nggak usah tampilkan wajahnya, jadi mereka tetap berani gitu, Pak. Bisa nggak? maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, di live tapi nggak boleh ada wajah dia gitu. Dia Oh, hanya berbicara nggak aja. tampak Bisa nggak? muka. Ya. eh Ya bisa Pak, cuman nggak mantep dong Pak. Mantepnya itu kan orang yang Ozang, ya gimana? ya gue mau ngomong dari tadi nih. Ya boleh. Next time kalau misalnya Pak Ozang ada kenal, Ya, mungkin ada orang Perancis yang sayap kanan, sorry ya. ya. Diundang aja mereka untuk berani bicara, atau orang-orang yang agak masih opungnya atau mbahnya masih keturunan Crusader gitu kan. Kayaknya di daerah-daerah selatan Perancis, Toulon, Marseille begitu, kayaknya mereka masih ada tuh. Karena saya ketemu dengan nevi-nevinya mereka, beberapa seperti itu waktu saya di UAE gitu. Jadi biar lebih asik aja gitu kan, Ya. daripada kayak si Pak siapa tadi, Pak Joko tadi kan, nggak seru lah kan. Iya, Gitu. tadi itu memang hanya untuk mendinginkan suasana saja, untuk menunjukkan nih loh, orang Prancis sendiri Iya. tetap ada bagi orang Prancis walaupun hatinya empet, maaf kata ya, ngomong cibai lu, hati kan bilang begitu kan, janco kan begitu kan hatinya kan, tetapi dia tetap bisa ngomong, enggak, ini bukan Islam, ini teroris. Tapi kan pada kenyataan tadi kan saya tunjukkan kan di WhatsApp tadi, takut ya kan, pada ini kan takut sebetulnya. Nah, tetapi kita jadi tahu apa yang muncul di permukaan dan apa yang di hati. Tadi saya mau tunjukkan itu. Yang muncul di permukaan itu Waktu tadi saya tuh, ada di sana, ya. kenapa? Yang muncul Ada di telepon permukaan mas. tadi interview, tetapi yang ada di dalam hati yang tadi yang di WhatsApp tadi itu loh. Iya, Ya. iya. Jadi kita tahu sebenarnya ketika orang Jerman berkata, "Oke, we welcome," tetapi hatinya udah bilang apa? Hati-hati kamu. Ya kan? Jerman begitu kalau Jerman. Oh, semua orang di Eropa sudah begitu sekarang, Pak. Oh begitu ya. Kayak Oh termasuk sekarang begitu ya. Pak Amadeus tadi bilang kan, orang-orang lokal sudah mulai mengeluh. Bagus, bagus. Secara permukaan mereka nggak akan ngomong, Pak. Ketika kita formal begitu ya, formal, ya tadi seperti Kemil, seperti ini. Oh enggak, kita mau yang baik, kita mau yang apa. Mereka berusaha menunjukkan bahwa ini kami welcome. Tetapi orang Islamnya nggak sadar, nggak tahu diri, Pak. Nah, gitu. Orang Islamnya nggak tahu diri. Jadi makanya saya bilang orang Islam kan di YouTube kan kalian banyak di komen-komen kalian orang Kristen yang munafik kan banyak yang mencaci saya kan. Kok pendeta ngomongannya begitu? Saya juga Kristen tapi nggak begitu, nggak boleh begitu, penuh kasih. Saya bilang, ya kalau saya dengan cara kamu, saya nggak akan pernah baptis orang Islam. Dengan cara saya ini saya baptis ratusan orang Islam. Mengapa kamu ngomong baik-baik sama orang Islam? Orang Islam nggak akan ngerti. Itu tadi. Ya. Orang Eropa, dia tindakannya kayak Frederick, kayak Kamil kemarin kan. Orang Islamnya ngerti nggak? Tadi lihat di live chatnya. Oh, Paul dipermalukan oleh bule. Kan begitu kan ngomongnya kan. Bukan. Mereka itu hatinya udah bilang cibai lo. Udah bilang begini mereka. Tauhidnya begini mereka. Tetapi mereka tampilnya di mukanya apa? Tampil di mukanya. No, kita harus tunjukkan kepada dunia, kita humanis. Tapi hati mereka marah. Mereka sudah terluka, Pak. Dan mereka mau ngomong nggak berani. Nah, tapi nanti ketika mereka sudah terjadi namanya orang mengkristal, akhirnya meledak kayak di Singkawang. Hanya karena ada ajaran humanis. Humanis kan adalah Kristen dengan melepaskan Yesus, nama Yesus. Humanis jadilah kan. Toleransi, charity, moralitas, value, nilai-nilai. Itulah Kristen. Tapi dengan meninggalkan Yesus Kristus supaya semua agama bisa masuk di sana. Supaya nah itu begitu Bang. Nah itu masalahnya. Nah besok dengan yang orang Inggris ini kita coba. Makanya seminggu ini saya kan adik-adik kan orang-orang bule-bule ini kan. Mantap. Ya. Dengan berbagai macam perspektif. Nah orang ini besok karena dia lebih fasih dan lebih berani karena dia memang orang yang biasa di HAM ya. Nah kemarin saya pernah pancing dia masalah London Barat. Oh dia sempat emosi loh sama saya. Oh mana bisa begitu? Iya tapi nyatanya begitu. Besok mau saya tunjukkan lagi videonya ke dia kan. Nanti kan. Nah ini kalau ini terjadi bagaimana di London? Nanti kita lihat responnya dia seperti apa. Seperti itu. Termasuk yang di Indonesia ya. Termasuk yang di Indonesia. Yang itu mengerikan sekali yang di Indonesia itu orang Kristen kan kelihatannya
soal kritik saya dia, karena kan mulai bermunculan kan, waduh Pak Paul, suaranya Pak Paul itu mewakili hati saya. Iya, sebetulnya kan apa yang saya omong ini kan mewakili teman-teman yang ada di Indonesia. Apa yang saya katakan ini. Kayak tadi kan, Ade bermunculan kan, oh dia nggak pernah tuh, dia karena nggak pernah tinggal di Indonesia tuh. Makanya dia bisa ngomong begitu. Enggak, dia pun tahu hati dia. Makanya tadi kan saya tunjukkan WhatsApp-nya. Dia pun takut sebetulnya. Saya tuh takut dengan yang fanatik-fanatik ini, begitu ya. Dengan masalah yang fanatik ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Itulah yang menjadi masalah sekarang di Eropa. Orang Eropanya takut ngomong. Kayak tadi Pak Amadeus bilang, mau ngomong takut. Akhirnya mereka mulai, orang-orang lokal mulai cuman bisa curhat-curhatan saja. Nah, waktu saya ke Stuttgart, ada satu keluarga Jerman. Saya ke rumahnya dia kan, saya nginep di rumahnya dia. Dia ngomong, hati-hati ketika orang Jerman tidak berkelahi di jalan, tapi dia duduk di dapur, sambil mengeluh, itu kejadian persis seperti waktu mau meletus mau meledaknya itu ya Hitler itu mau menang. Hitler itu kan bukan orang Jerman, dia orang Austria, tetapi dia bisa menang gara-gara sentimen yang di dapur ini, pembicaraan para lelaki di dapur. Nah, itu yang kita tidak mau terjadi ada di Eropa. Nanti akan bisa meledak perang. Sayap kanan bangkit ya. Iya, terus bagaimana mengusir 20 juta orang Islam yang ada di Eropa? Mereka semua kalau ditanya, mereka kan pergi ke Eropa, ya, paspornya sudah disobek loh. Dan mereka bilang nggak punya paspor. Nggak punya dokumen. Nanti orang Eritrea akan bilang, saya ini orang dari Libya. Nanti orang Maroko akan bilang, saya ini orang dari Somalia. Perang kan, jadi boleh terima di sini. Kan hitam semua, tahu mukanya bedanya bagaimana kita. Mungkin buat kita orang Afrika kan mukanya sama semua, sama seperti orang Indonesia ngelihat saya, orang Cina mukanya sama semua, sama seperti saya kalau ngelihat orang Arab mukanya sama semua. Ya kan? Kita nggak tahu bedanya orang Irak. Sekarang setelah saya tinggal di sini, saya berinteraksi, saya ngerti bedanya orang Irak sama Suriah, saya ngerti, saya bedanya orang Yaman sama orang Arab, saya ngerti mukanya. Ternyata beda ya, orang Somalia dengan orang Libya dengan orang Eritrea mukanya beda ternyata. Saya amatin, beda memang. Tetapi pertama kita nggak ngerti. Nah, makanya mereka bilang, paspornya bilang, kalau kita kembalikan mereka ke negaranya, kamu orang negara mana? Suriah. Bukan. Paspornya udah nggak ada. Dia ngakunya dari mana? Ngakunya dia dari, misalnya dari Irak. Nanti orang Lebanon ngakunya dari mana? Oh, saya dari Yaman. Ngakunya begitu. Karena mereka semua pakai bahasa Arab semua. Nah, terus masalahnya, terus mau mulangkannya kemana coba? 20 juta orang Islam ini, kalau mau dipulangin, mulanginya kemana? Ya pulang ke negara masing-masing. Negaranya mana? Orang mereka paspornya udah nggak punya, masuk ke sininya aja mereka nggak jelas. Pulanginya kemana? Siapa negara yang mau nerima mereka? Susah kan? Akhirnya bagaimana? Solusinya? Paling gampang. Taruh di pulau percobaan nuklir bisa nggak? Nggak ada. Misalnya contoh orang Yahudi ya, orang Yahudi mau dipulangin dulu. Yahudi mau dipulangin ke Palestina. Terus muftinya bilang itu bukan negaranya, mereka itu bukan orang Yahudi. Terus sama Hitler mau dipulangin kemana? Dibunuh lah akhirnya kamar gas. Mau dikirim ke Amerika, orang Amerika nggak mau nolak, nggak mau. Mau kirim ke Inggris, orang Inggris nggak mau. Mau dikirim ke Palestina, muftinya temannya Hitler, bilang nggak boleh. Bunuh saja. Kalau kamu cuma usir dari Jerman, keluar dari Jerman, mereka nggak akan pergi ke Inggris, nggak akan pergi ke, mereka akan pergi ke Palestina. Makanya bunuh saja. Jadi itu muftinya yang jadi arsitek akhirnya berkata bunuh saja begitu ya, Pak Ustaz? Iya. Amin. Itu ada videonya Benyamin Netanyahu, dia cerita historisnya. Betul. Enggak, saya cuma mau meyakinkan aja, cuma mau ngeboltin aja ucapannya, karena saya juga setuju itu. Kan kita kan brother kan. Memang kalau orang Islam nanya ke saya, Perang Dunia 1, saya udah bikin videonya, nanti saya upload lagi ya, saya re-upload yang video saya dengan mantap, si Pierre Vogel. Perang Dunia 1 yang bikin orang kafir, saya bilang siapa bilang? Perang Dunia 1 yang bikin itu Jerman sama Turki, negara Islam. Perang Dunia 2 itu kafir. Siapa bilang? Itu Hitler sama mufti Palestina. Yang gara-gara pembunuhan putra mahkota Austria si Franz Ferdinand itu?
Yang akhirnya mengakibatkan itu Jerman sama Turki itu ya. Nah, itu perang dunia kedua apa perang dunia pertama? Pertama. Itu pertama. Nah, itu juga gara-gara mereka itu ya. Iya, sama orang Islam Turki kan kerjasama. Gara-gara si Gavilo Princip ya. Iya, itu kan aliansi. Seorang mualaf ya. Mengapa? Pertanyaannya mengapa Islam Turki sama Mufti Palestina kerjasama sama Hitler? Karena mereka mau lepas dari dominansi Barat kan. Kan sejak abad ke-16 seluruh negara-negara Islam itu ada di bawah kakinya orang kafir kan. Dan mereka mau lepas. Cara lepasnya bagaimana? Ya dengan membantu Hitler, membantu Jerman dan membantu Hitler. Ya, kalau nggak punya kekuatan ya. Kalau nggak punya kekuatan mereka gimana caranya? Makanya orang Islam itu bodoh kalau bilang perang dunia satu disebabkan oleh orang kafir, bukan oleh orang Islam. Perang salib itu orang Islam. Jadi Islam itu memang yang menyebabkan perang di seluruh dunia. Perang salib gimana ceritanya? Perang salib itu kan artinya kan orang Katolik disembelih semua yang sejak berdirinya Islam. Masjidil Aqsa itu didirikan di Yerusalem. Orang-orang Katolik yang dari Prancis, yang dari Inggris mau ziarah di Yerusalem, digorok, disembelih. Nah, selama 300 tahun, maka akhirnya Prancis marah. Ini orang kami semua disembelih semua di sana. Dia tekan si Vatikan. Dia marah, ditekan si Vatikan. Nah, Vatikannya akhirnya mau nggak mau bilang apa? Ya udah kirim perang, boleh. Ya boleh perang. Habis gimana? Kita dibunuhin terus. Dan itu nggak sedikit jumlahnya. Akhirnya dikirimlah pasukan salib. Ya. Nah, jadi siapa yang mulai? Orang Islam lagi. Iya. Nah, itulah wajah Islam. Nah, sekarang kalian punya Habib Rizik. Kemarin saya udah bilang, hati-hati kalian yang double minority. Oke, ini bentar. Ini ada Pastor Sarah. Silakan, Pastor Sarah. Oh, Pak Katem dulu ya harusnya. Nggak apa-apa, Pastor Sarah dulu. Silakan. Nanti habis ini Pak Katem ya. Ya, silakan. Ya. Pastor Sarah, silakan. Pastor Sarah ini swanger gitu. Swanger gitu. Silakan, Pastor Sarah. Gue paling demen ini Pastor Suara. Silakan Ibu Romo. Ibu Romo. Suaranya nggak kedengeran ini, Ibu Sarah. Ya, mana suaranya Ibu Sarah? Mungkin ke mute, Bu. Dibuka dulu yang paling kiri bawah itu. Enggak, ini sudah nyala kok mikrofonnya. Sudah nyala suaranya, iya. Mungkin lagi dipegangin kali supaya jangan marah-marah. Biar jangan marah-marah dipegangin ya. Stop. Iya, jangan mami, jangan mami. Oke, Pak Katem dulu, silakan Pak Katem. Lanjut. Ya, oke, saya lanjut lagi. Ya, lanjut yang tadi, silakan. Wajah Islam kan? Iya, wajah Islam kan? Ya, Islam yang saya tahu ya wajahnya ya kayak Habib Rizik itu. Ya. Jadi saya tadi mau ngomong itu, betul. Terus kalau ada teman saya misalnya ada yang kelihatan baik, dulu saya nggak tahu. Jadi orang Islam yang baik itu menurut saya orang Islam yang sedang berbohong atau orang Islam yang tidak tahu tentang ajaran agamanya. Itu aja sih menurut saya. Iya, orang Islam yang baik itu orang Islam yang sudah tidak menuruti Al-Quran dan haditsnya lagi. Ya, tapi contohnya masih Islam itu. Ya, makanya Jokowi pun bukan disebut Islam, Gus Dur pun tidak disebut Islam, togut kan? Betul. Makanya, nah, ini kalau nggak percaya nih, saya kebetulan tadi sebenarnya sudah saya siapkan ya, karena tadi ada tiba-tiba Pak Fredrik masuk, ya saya beristi untuk menghormati beliau kan. Nah, kita lihat coba nih ya, ini oke, sorry ya. Nah ini ya, ini judulnya salah ya kalau Gus Dur dilengsarkan oleh HMI. HMI ini himpunan mahasiswa Islam ya. Ya, lihat ini ya. Akui saja nggak usah ngelihat pemaksulan Gus Dur itu dimotori oleh HMI. Ya, HMI ini bos-bosnya orang-orang Islam radikal semua ya. Nah, terus ini ada bukunya, buku sejarawan muda kum jurnalis. Jadi ini cerita politik ya. Saya sebenarnya nggak suka cerita politik, tetapi karena ini ada cerita, ada yang menyangkut masalah Islam. Kita lihat ya. Ini saya ada satu yang ini. Lihat. Oke. Saya mau tunjukkan. Nah, ini nih ya. 2 menteri dari HMI Connection, asal usulnya nih ya.
dua menterinya HMI, salah satunya Yusuf Kala, dipecat sama Gus Dur. Terus Yusuf Kala bilang, saya difitnah sama Gus Dur. Kemudian dijadikan judul di Tempo itu ya, sebagai judul wawancara itu 7 Mei tahun 2000. Ya, Yusuf Kala itu menahan amarah itu, dia menahan marah ya Yusuf Kala itu, membuat organisasi yang ikut dibidaninya tahun 70-an, dan Yusuf Kala ini ketua Dewan Masjid Indonesia ya. Yusuf Kala ini pernah menyerukan pindahin hari liburnya jangan hari Minggu tapi hari Jumat. Ya, waktu di Makassar dia bilang, mau apa lu orang Kristen kalau saya pindah hari liburnya hari Jumat? Lalu saya jawab di bawah kolom di YouTube-nya itu ya, iya kita ke gerejanya hari Jumat Pak, nggak ada masalah ya kan nggak harus hari Minggu kan ke gereja kan. Nah, jadi Yusuf Kala salah satu yang membidani sama Amin Rais yang melengsarkan Gus Dur dengan alasan Gus Dur itu bukan Islam, ya kan? Ingat nggak dulu Agustus mundur ya, yang Gus Dur dimundurkan. Wah, Gus Dur itu dianggap bukan Islam, tetapi buat saya Gus Dur itu Islam. Nah, itulah Islam yang baik. Tetapi Islam yang sesungguhnya itu bukan Gus Dur masalahnya. Yusuf Kala itulah Islam yang sesungguhnya. Loh, dia ketua Dewan Masjid Indonesia. Amin Rais lah Islam sesungguhnya. Habib Rizik lah Islam sesungguhnya. Itulah Islam yang benar. Kalau Gus Dur itu Islamnya bohong-bohongan. Ya, Jokowi itu Islamnya bohong-bohongan. Togut kan? Tito itu Islamnya bohong-bohongan. Inilah Islam yang benar. Yang sesungguhnya inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Makanya kan Jokowi mau dilengsarkan. Makanya Gus Dur dilengsarkan. Gus Dur ini ketua Nahdlatul Utama. Bapaknya termasuk salah satu pendirinya. Masih dianggap bukan Islam buat orang Islam ini. Oleh Islam mayoritas di Indonesia. Karena memang kalau mau jadi Islam, inilah Islam yang sebenarnya. Yusuf Kala, Amin Rais, Habib Rizik, itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Nah, terlepas, itu kan politik. Iya, Islam kan memang nggak lepas dari politik. Nggak pernah lepas dari politik kenyataannya. Pastor Sarah, apa sudah siap? Ini Pastor Sarah? Silakan Pastor Sarah kalau sudah siap. Ini mic-nya nyala tapi suaranya nggak ada nih. Mungkin mikrofon headsetnya dilepas aja. Headsetnya dilepas aja mungkin. Kadang-kadang rusak headsetnya juga bisa, atau malah harus pakai headset supaya kadang-kadang ini mati Pastor Sarah. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu fakta yang kenyataan bahwa inilah wajah Islam. Anda mau apa, inilah wajah Islam. Hari ini Habib Rizik dielulukan. Coba ada orang berani senggol Habib Rizik. Kemarin kalau Anda lihat di Facebooknya kasusnya cat mesumnya Habib Rizik, banyak sekali orang Islam berkata, istriku pun akan kuberikan kepada Habib Rizik. Kan goblok kan? Buat kita orang normal. Buat kita orang waras, itu goblok. Tapi buat Islam itu adalah sedekah. Itu adalah amalan. Itu adalah jihad. Memberikan istri mereka buat Habib Rizik. Sama seperti anaknya Muhammad itu ngasihkan istrinya ke Muhammad. Itu adalah dapat pahala. Kan begitu kan? Oke, ini Pak David dulu, silakan Pak David Ginola, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya lagi Pak Paul. Saya cuma mau nanya aja, soalnya Pak Paul kan ngingetin beberapa kali katanya, nanti yang orang yang kemarin itu yang bikin gaduh di bandara kan udah balik apa segala macam. Terus nanti hati-hati sama yang bagi yang double minoritas. Nah, kalau sampai waktunya tiba nih, misalnya dia udah jadi rajanya apa-apanya gitu ya, supreme leader atau apa aja sebutannya ya, emperor. Nah, nanti solusinya apa buat orang-orang yang teman-teman yang double minoritas itu kan nggak semua orang bisa hijrah ke Eropa seperti Pak Paul Jang. Nah, jadi apakah belaga aja, oh yaudah deh saya gabung sama tim kamu aja deh, terus cari aman apa gimana tuh solusinya untuk teman-teman yang double minoritas? Gitu, solusinya, ya. Solusi yang paling mudah adalah Anda jadi Islam, nanti Anda dapat privilege, malah Anda bisa tiba-tiba kayak mendadak tuh, terus udah jadi Islam, Anda teriak darahnya Paul halal gitu kan, terus Anda taruh di YouTube, wah Anda langsung kaya itu.
Darahnya Paul halal, misalnya begitu kan. Kayak Agustan itu kan, kayak Agustan Hani Kristian itu kan. Pokoknya nangkepin orang-orang Kristen yang lain untuk membuktikan keislaman Anda. Jadi itu saran yang pertama buat orang-orang Tionghoa, kalau Anda pengen eksis, jadilah Islam. Dan halalkan darahnya saya, halalkan darahnya orang-orang Kristen. Nah, nanti Anda akan cepat kaya itu. Anda akan cepat naik tenar, Anda akan punya akses bisnis yang lebih baik. Bahkan Anda kalau terlibat dalam masalah pun, orang yang punya masalah sama Anda akan takut sama Anda. Apalagi kalau Anda tampil di YouTube sambil pakai bendera HTI, terus sambil teriak-teriak darahnya Paul halal. Nah, itu saya jamin Anda akan dapat pelindungan proteksi dari masyarakat saat itu. Zaman di Solo sama ya, kerusuhan di Jakarta, kerusuhan di Solo, mereka tulis gede-gede kan di pintunya saya pribumi, padahal udah jelas-jelas namanya Aseng, udah jelas namanya Tan Cebok, ya kan? Tapi bilangnya pribumi, masa ada orang pribumi namanya Tan Cebok? Ya kan nggak ada kan. Nah, tapi udah jelas-jelas saya pribumi, terus di tokonya tulis gede-gede saya pribumi, saya Islam, nah, begitu kan. Padahal bapaknya pendeta, bisa apa dia pendeta, terus saya Islam, banyak ya, muat begitu. Nah, jadi memang ada hal-hal itu cara yang pertama. Tapi Anda akan menjadi biadab dan Anda akan ya karena Anda menjadi biadab, Anda bukan manusia lagi kalau udah begitu. Tapi cara yang kedua apa? Ya Anda beritakan Injil. Anda diam saja pun sama saja. Percaya saya. Anda yang Kristen, Anda diam saja pun gerejamu tetap dibakar, gerejamu tetap ditutup. Kecuali kamu setoran, ya kayak gereja-gereja besar di Surabaya, di Jakarta, setoran. Kenapa itu enggak diganggu tuh gereja gede-gede? Iya, setoran. Bohong Bapak, saya yang setoran. Kamu nggak percaya gimana? Saya yang setoran, saya yang kasih duitnya. Kok nggak percaya bagaimana sih? Setoran, itu ada caranya setoran, ya pesantren-pesantren dikasih makan, ya kiai-kiainya dipanggil, dikumpulin, dikasih uang. Kalau enggak, selesai. Makanya gerejamu yang nggak setorannya dibom, gerejamu nggak setorannya ditutup, gerejamu nggak setorannya dibakar. Oh itu fakta, Anda jangan bilang saya bohong. Coba deh, makanya ya, gereja-gereja yang pendirinya adalah bisnismen, dia tahu, dia pinter, setoran. Dia punya kolektor 1 bulan 1 miliar misalnya kan, perpuluhan kolektornya. Maka dia ada namanya dana taktis. Perusahaan-perusahaan itu punya dana taktis buat seperti itu. Kalau gereja yang pendetanya dari sekolah teologi ya nggak ngerti. Kalau gereja yang pendetanya dari sekolah bisnis yang ngerti. Ya, kalau pendetanya yang sekolah teologi ya nggak ngerti, justru nggak ngerti. Ya. Tetapi makanya itu Anda harus ngerti hal-hal seperti itu, dana taktis supaya gereja Anda jangan dibakar, supaya kalau Anda baptis, yang penting Anda jangan menginjil di jalan, yang penting Anda jangan bawa identitas keagamaan Kristen keluar dari gereja Anda, dijamin Anda tenang, dijamin tenang itu, Anda nggak akan dilempar bom ya. Anda lihat gereja-gereja Surabaya yang gede-gede maklong-maklong itu, ya mana pernah mereka dibakar? Mana mereka dibom? Enggak. Yang dibom, yang dibakar itu yang kamu nggak pernah setoran. Itu sistem Islam. Itu udah jelas ya. Dan dulu gembala senior saya itu, ketua sinode kami itu cerdas sekali. Dia benar-benar cerdas. Dia bisnismen ulung dia. Makanya kolektornya perpuluhannya bisa puluhan miliar itu sebulan. Dan dia bagi orang-orang Islam ini supaya jangan diganggu. Gitu ya, itu saran yang kedua adalah itu tadi, Anda beritakan Injil. Kalau Anda tidak beritakan Injil, percaya saya. Tapi kalau Anda beritakan Injil, nanti akan terjadi masa-masanya. Akan terjadi saat-saatnya, Anda akan menuai. Dan sekarang kekristenan sudah 30%, hanya tidak ada yang berani declare. Yang mulai berani declare itu yang di YouTube itu, yang kesaksian-kesaksian murtadin itu, yang mulai berani itu. Tapi itu murtadnya berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang yang baru-baru ini, yang saya baptis aja semua nggak ada yang berani declare. Yang saya baptis itu ya, selama di Indonesia nggak ada yang berani declare. Karena apa? Masalah, banyak sekali masalahnya. Kompleks. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda semua? Ini Pastor Sarah sudah boleh bicara ya? Boleh, silakan kalau bisa. Atau pakai mikrofon aja kali ya. Ini mikrofonnya sudah nyala, tapi coba pakai headset atau dilepas headsetnya. Karena biasanya ini karena karena gangguan headset biasanya. Pakai headset atau dilepas headsetnya untuk bicara, Pastor Sarah. Karena sudah bisa bicara sebetulnya itu. Oke, silakan, Pastor Sarah.
Suaranya nggak kedengeran. Ini pasti mikrofonnya rusak ini. Oke, ya begitu ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh bahwa ini Gus Dur itu dianggap bukan Islam. Buat saya dulu, sebelum saya memahami politik yang beginian, Gus Dur itu Islam yang baik. Seperti tadi Pak Fredrik Kamil kemarin ya, oh ini Islam ada yang baik juga. Menurut saya pikir begitu, dulu begitu. Saya naif ya, tapi saya baru nyadar, mereka itu justru bukan Islam. Makanya orang-orang kayak Gus Dur itu yang itu ya malah dibilang bukan Islam. Dan malah ada isunya, Gus Dur itu dibaptis ya. Gus Dur sudah dibaptis, ada isunya juga kan. Gus Dur itu sudah dibaptis. Tapi itu isu ya, kita nggak tahu kebenarannya dan siapa yang membaptis, kita nggak ngerti. Tapi pada kenyataannya, orang-orang kayak Gus Dur ini justru yang banyak berjasa bagi pluralisme, bagi orang-orang minoritas, tetapi mereka dianggap bukan Islam oleh orang Islamnya, mayoritas di Indonesia. Jadi Anda tahu Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, itu kira-kira begitu ya Pak. Jadi itu saran saya buat teman-teman, yang double minority, beritakan Injil, nggak ada cara lain. Yang kedua ya berdoa. Kalau saya mewakili Anda untuk teriak-teriak dari sini, ya. Nah ada beberapa pendeta yang inbox saya, Pak cukup Pak, mereka sudah marah Pak, nanti meledak. Loh biar meledak tuh. Ya nanti gerejanya dibakar. Iya, kalau gerejanya dibakar, kamu tulis gede-gede di Facebook sambil kasih nomor rekening. Nah, nanti pendeta-pendeta yang gerejanya dibakar, yang kemarin pakai Avanza, nanti habis dari Facebook dikasih nomor rekening, gereja kami dibakar. Nah, nanti kamu bisa beliin Innova nanti. Ya, percaya saya, kamu diam-diam saja pun gerejamu dibakar. Makanya banyak pendeta itu jadi pendeta itu penakut. Kamu jadi pendeta nggak siap jadi pendeta, jangan. Pendeta-pendeta yang takut jangan jadi pendeta. Ya, Anda lebih baik jadi pengusaha saja. Ya, tapi saya bisanya khotbah Pak lah ya, itulah bisnis gereja namanya kan. Makanya bisnis gereja, makanya banyak pendeta-pendeta cabul. Kenapa? Karena kamu nggak memberitakan Injil. Ya, pendeta itu banyak yang cabul karena nggak memberitakan Injil. Coba kalau kamu memberitakan Injil, saya jamin kamu akan terhindar dari dosa-dosa itu, percabulan yang aneh-aneh begitu ya. Kenapa? Karena nggak beritakan Injil. Sehingga apa? Kamu santai hatimu, kamu nggak was-was, nggak deg-degan. Kalau kayak saya, tiap hari deg-degan. Makanya saya doa sungguh-sungguh, Tuhan lindungi saya, lindungi anak saya nggak berani bikin macam-macam, supaya saya jangan buka celah, sehingga kecolongan. Wah, gitu. Anda mulai memberitakan Injil dengan berani kayak saya. Anda akan hidup dalam kekudusan mati-matian supaya Anda bisa hidup kudus, supaya diurapin, supaya Anda kalau tumpang tangan orang sembuh, supaya kalau Anda ngomong omongannya jadi, supaya keluarga Anda jangan dijahatin oleh iblis, oleh Allah SWT. Ya, hidupnya kudus, jaga kekudusan benar-benar. Itu saran saya, Pak. Itu saran saya. Oke, ini Pak ini masih belum bisa nyambung ya, Pak Ibu Sarah. Ya, silakan. Iya, tadi siapa tadi mau bicara, boleh silakan. Ya, silakan Pak Lewi. Suaranya kurang keras, nggak kedengeran. Mana yang bilang pendeta banyak yang cabul? Iya. Itu kalau di Indonesia kok bukan cuma satu dua, itu banyak harinya apalagi yang berhubungan dengan Suaranya nggak jelas Pak, saya nggak bisa dengar suaranya. Suaranya kayak robot mendem begitu. Masih kurang jelas. saya punya mikrofon yang kurang bagus. Masih kurang jelas Pak. Ya, mungkin malam mic-nya harus dilepas. Headset-nya dilepas kali Pak. Oh, Bapak pakai dua device ya. Bapak pakai dua device soalnya ini. Ya. Ya, sekarang bagus Pak, bagus. Oke, silakan. Jadi mana yang pendeta cabul itu Pak? Ya. Itu kalau di Indonesia kan ada namanya yang
sinode itu. Ya. Kan biasanya dikuasai atau diatur sama sekelompok orang-orang yang ingin ya berpolitik, yang mendekati sinode. Ya. Nah, kemudian ini ketua sinode ya terpaksa karena mendapatkan bantuan dari calon yang ingin menjadi pemimpin suatu daerah. Akhirnya ya mereka mempromosikan di jemaat. Ya. Ya banyak contoh satu di Sulawesi Utara. Arahnya kemana? Belum jelas saya, Pak, arahnya. Ya, maksudnya itu cabulnya itu cabul politik atau cabul... Oh, cabul, Pak. Cabul titiknya dimasukkan ke vagina, Pak. Cabul di jemaatnya, Pak. Saya kira iya, maksudnya cabul di politik itu artinya dia menggunakan jargon pemerintahnya. Enggak. Itu pendeta cabul, Pak. Artinya pendeta-pendeta, amatin deh ya, pendeta-pendeta, mengapa banyak pendeta-pendeta berzina dengan menzinai jemaatnya? Karena mereka tidak secara rohani, mereka nggak jaga hidupnya. Mengapa mereka nggak jaga hidupnya? Saya udah dikasih makan, udah cukup kok, saya dari perpuluhan atau dari gaji gereja cukup. Kemudian dia lupa untuk menjaga hidupnya, untuk hidup kudus. Kenapa dia nggak perlu hidup kudus? Lawang saya gini saja bisa makan, saya punya mobil, punya rumah, saya bisa keluar negeri kok. Ya kan? Tapi coba kalau dia memberitakan Injil, tiap hari dia diancam orang Islam, dia takut hidupnya. Dan dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh, ada godaan ya ingin berzina, dia takut, nggak mau. Kenapa? Itu bahaya kalau dia ada dosa, doanya nggak didengar, ya kan? Doanya nggak ampuh lagi. Makanya dia harus jaga mati-matian. Tapi kalau pendeta-pendeta yang tidak yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, bukan yang memberitakan Injil dari gereja ke gereja ya, itu namanya jadi selebritis. Itu banyak sekali orang-orang, saya memberitakan Injil, iya, tapi dari gereja ke gereja. Coba kamu beritakan Injil di jalan, di pinggir jalan. Ya, sampai di kantor polisi, dibawa ke polisi, dibawa itu nanti setiap hari kamu akan merasakan tuh tekanan-tekanan yang seperti itu. Nah, nanti Anda akan mengerti bagaimana arti hidup kudus, pentingnya hidup kudus. Ketika Anda tumpang tangan, itu harus jadi. Orang harus sembuh. Ketika Anda ngomong yehi wa yehi kun fayakun. Ya, harus jadi begitu. Kalau Anda nggak kudus, nggak bisa begitu. Anda harus benar-benar hidup kudus supaya perkataanmu didengar oleh Allah, supaya perkataanmu diurapi oleh Tuhan Yesus. Begitu. Makanya banyak pendeta-pendeta nggak memberitakan Injil lagi, dan dia cabul. Akhirnya zinain jemaatnya. Percaya saya deh, Anda pendeta-pendeta, Anda jemaat-jemaat, dorong pendeta Anda untuk memberitakan Injil dan kasih makan orang. Buka gereja, kasih makan gratis, makan siang gratis setiap hari. Perpuluhan itu dibuka semua. Nanti pendeta Anda akan berhati-hati sekali. Deg-degan terus, deg-degan. Cuman buka makan saja, buka makan siang gratis aja, deg-degan loh itu. Apalagi terus pendeta Anda beritakan Injil. Nah, pergilah kepada gereja yang pendetanya memberi makan orang miskin dan pendetanya memberitakan Injil di jalan-jalan. Kalau pendetanya cuma jadi selebritis, ya yang suka tampil di Instagram pakai jam mahal, pakai baju mewah, pakai mobil mewah, Anda jangan pergi ke situ. Percuma Anda dibohongin sama pendeta itu. Percaya saya deh, Anda dibohongin. Mereka itu bisnis gereja. Anda itu cuma dibuai-buai di Nina Bobo, dikasih khotbah-khotbah yang enak. Supaya kuping Anda lihat, Anda belajar di ini ya, di akhir zaman nanti, orang akan datang untuk muasin kupingnya dia. Anda nggak usah pergi sama pendeta itu, pergi aja sama Mario Teguh. Anda pergi aja sama Mario Teguh, lebih enak. Pergi aja sama Jerry Yen. Pergi aja sama si siapa itu Tung Desem Waringin. Percaya mereka itu lebih berguna daripada pendeta-pendetamu. Tapi kalau pendetamu memberitakan Injil dan ngasih makan orang miskin, itu pendeta penuh urapan. Banyak pendeta yang terlibat di politik begitu di Indonesia. Kalau ada pendeta yang terlibat dalam politik, tinggalkan dia. Kalau dia mau terlibat politik, dia harus lepaskan kependetaannya. Dia harus lepaskan kependetaannya. Karena itu bukan ajaran Tuhan kita. Karena kekristenan itu bukan politik ya, nggak boleh. Tuhan Yesus bolak-balik mau dijadikan raja, nggak mau. Para rasul nggak mau terlibat dalam politik. Bukan berarti nggak boleh orang Kristen politik, boleh, tapi lepaskan kependetaan, lepaskan jabatan kemajelisan, lepaskan jabatan semua dari gereja. Berpolitiklah, jangan bawa-bawa gereja.
tapi jadilah orang Kristen di dalam politik itu, orang Kristen yang benar, tapi jangan bawa-bawa gereja. Nanti tiba-tiba kayak Royandi, anak buahnya ada yang cabul, tiba-tiba anak buahnya ada yang korupsi, ya kan pusing kita kan, bawa-bawa gereja lagi dia. Jangan dong, nggak boleh. Jangan Tuhan dibawa-bawa politik. Itulah yang banyak persoalan di Indonesia gitu, pimpinannya saja sudah berbuat cabul dengan ada kong kali kong dengan sesuatu. Iya. Jadi enggak, kalau yang saya maksud dengan percabulan adalah percabulan koitus ya, percabulan adalah perjinahan melampiaskan itu tadi ya, penis masuk ke vagina tadi, benar-benar cabul. Itu benar-benar saya ngomong itu, yang saya ngomong adalah eksplisit karena bukan metafora ya, percabulan yang benar-benar eksplisit, dan itu adalah dosa yang mengerikan di dalam gereja. Ya. Saya kira maknanya yang saya dengar itu percabulan dengan perbuatan jahat untuk posisi dengan untuk mendapatkan kekayaan begitu. Iya, tapi bukan itu yang saya maksud. Oke, ini saya sebentar lagi saya harus mengajar. Jadi memang tadi kita kepotong di sesi yang pertama, ini sesi kedua. Minta maaf teman-teman. Jadi itulah wajah Islam ya, supaya Anda tahu. Tadi saya tunjukkan, saya buktikan bahwa Gus Dur pun seorang ulama yang begitu rupa pun dianggap bukan Islam. Ya, bahkan Jokowi pun dianggap bukan Islam. Yang Islam itu yang Habib Rizik itu, yang Islam itu yang Yusuf Kala, yang Islam itu yang Amin Rais. Ya. Jadi Anda kalau pengen tahu Islam, lihatlah Yusuf Kala, lihatlah Amin Rais, lihatlah Habib Rizik, itulah Islam. Anda orang Islam yang abangan, lihatlah Yusuf Kala, lihatlah Amin Rais, lihatlah Habib Rizik, itulah Islam yang sejati. Enggak, pasti belum diaktifkan dari sana ya. Ya, oke. Jadi supaya teman-teman, ini pesan dari saya, ya. Kalau Anda double minority, berdoa dan berpuasa. Anda berdoa, berpuasa, dan Anda beritakan Injil. Kalau Anda tidak beritakan Injil, maka Anda akan dilibas habis. Anda diam saja pun gereja Anda dibakar, rumah Anda tetap dibakar. Beritakan Injil ketika Kristen jadi mayoritas, atau ketika Israel itu ditinggalkan, maka Indonesia akan makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, tata, tentram, kertara, harja. Kapan? Ketika Indonesia, Islamnya sudah tinggal sedikit. Itu akan terjadi. Bukan anti-Islam ya, bukan berarti nggak boleh, tapi hanya tinggal sedikit. Kalau Islamnya masih banyak, Indonesia tidak akan pernah namanya gemah, ripah, loh, jinawi, tata, tentram, kertara, harja. Anda belajar dari Jepang, negara kafir. Anda belajar dari Eropa, negara kafir. Anda belajar di semua negara-negara kafir. Semuanya ada keadilan sosial. Di dalam Islam tidak ada keadilan sosial. Ya, Anda jangan percaya. Kalau Anda mau lihat Islam yang sejati, lihatlah Habib Rizik. Itulah Islam yang sejati. Ya, oke. Karena saya harus meninggalkan live show ini karena saya harus mengajar ya. Oke, saya harus mengajar sekarang ini. Teman-teman, apakah yang ada di live show ini ada yang bisa berdoa? Di sini ada Pak Iman Wahyu. Masih ada di sini nggak ya Pak Iman Wahyu ya? Oke, udah nggak. Herr Iman Wahyu, bist du noch hier? Itu nggak ada ya. Oke, karena saya harus mengajar sebentar lagi nih ya. Ein Moment. Oke. Jetzt bin ich da. Haleluya. Ya, oke. Ya, kannst du for uns bitten, Peter. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga bahwa kami boleh makan dan minum dengan tidak kekurangan satupun juga, karena kami tahu banyak orang-orang yang susah makan, baik dia sakit ataupun dia kelaparan. Tapi Tuhan, Engkau memberkati kami karena kami adalah anak-anak-Mu. Berbahagialah kami karena Engkau memanggil kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat hari ini, biarlah apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi semua orang di Indonesia dan di seluruh Eropa. Tuhan, terima kasih. Biarkan Pak Paul agar dia juga boleh menjalankan hidupnya dengan kudus dan suci di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, Tuhan kami, Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita dengarkan berkat Tuhan.
Yebareka Adonai, Vais mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Adonai, Panau Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati Indonesia supaya Amin. limpah locinawi, tata tentrem, kertara harja ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya. Wah, ini Haleluya. Pastor Sarah baru bisa keluar ini Pastor Sarah. Masa baru muncul suaranya? Iya, baru keluar suaranya, dari tadi nggak bisa. Oke, besok kita lanjutkan karena ini saya harus mengajar ini ya. Maaf ya. Nah, Saya mau tambahin dikit ya. Ya, boleh silakan penutup. Bang. Iya, kalau berdoa itu sebut nama Yesus, Pak. Gitu. Iya. Itu aja, udah cukup ya. Iya. Bukan buat Paul Zhang, tadi buat Bapak tadi. Ya, kalau berdoa harus sebut nama Yesus. Saya selalu pakai nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Saya mewakili Ibu Romo Sarah ini di sini. Saya mewakili. Betul nggak tuh? Sebut nama Yesus nggak? Pakai nama Yesus dong. Saya kayak kau Tuhan tahu, Yesus kayak Bapa kau kita tahu yang itu ada di dalam kerajaan nama sorga. Tuhan Yesus Kristus. Kayak kau tahu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini Ibu Sarah. Ibu Sarah begini, Bapak Tuhan Yesus Bapa kita yang ada di kerajaan sorga. Begitulah kira-kira. Oke, lanjut. Iya, haleluya. Gitu. Oke, sampai ketemu besok. Jangan lupa besok kita ada tamu yang dari Inggris bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih sekali. Beliau sudah pernah 17 tahun tinggal di Indonesia. Ya. Paul Koplak. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Ya. Tuhan berkati. Haleluya. Oke, semangat. Oke, kata Yesus. Haleluya.